Halo Sobat Story, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini balik lagi ke sesi bedah buku. Kali ini kita bakal bedah buku baru, yaitu buku Master Your Pain. Ini buku karya Kak Mauludi Ayu. Isinya nanti adalah sebuah analogi ya, sebuah analogi terbalik. Analogi terbalik buat apa nih? Analogi terbalik cara mengolah rasa sakit. Jadi buat self healing bagus banget teman-teman. Nah, di buku ini teman-teman bisa baca resensinya di sini ya, analogi terbalik tentang cara menikmati rasa sakit. Buku ini sebenarnya overall ada 15 bab. 14 sampai 15 bab. Nah, ini akan kita bahas per partnya karena ini bukunya daging banget, jadi nggak bisa dibahas 1 atau 5 bab itu dibagi satu pertemuan, itu kita nggak bisa. Jadi saya hanya bisa janjikan dalam 1 minggu kita membahas 5 bab ya. Jadi hari ini di video ini kita cuman ngebahas bab pertama, yaitu yang pertama, kamu berhak tidak tersenyum. Nanti di hari berikutnya fokus pada rasa sakit, hari berikutnya sisi terbaik dalam penyiksaan, berikutnya adalah berambisi mendapatkan nilai dan materi, dan di hari Jumatnya kita akan ngebahas jalan lurus menjadi jahat. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu nih. Teman-teman itu berhak banget untuk tidak tersenyum. Berhak banget kok. Ya, senyum itu sunnah. Tapi ada kalanya kita nggak bisa senyum. Nah, ada sebuah motivasi klasik yang sering kita dengar ya, smile whatever it can. Tersenyumlah. Senyum aja gitu. Tersenyumlah selagi kamu mampu. Nah, ini pertanyaannya adalah, ya kalau kita mampu, kalau kita pada kondisi dimana benar-benar kita nggak bisa senyum, apa iya kita memaksakan diri buat tersenyum? Nah, di bab 1 tuh bahas kayak gini. Nah, ada 2 penulis yang dicatat ya, penulis buku yang lain, yaitu yang pertama Daniel Kahneman. Kalau teman-teman penasaran memang harus baca buku lengkapnya ya. Daniel sendiri punya pendapat bahwa ekspresi itu memang akan mempengaruhi emosi dan jiwa. Jadi nggak dibantah ya, misalnya kalau kita pengen ceria, tersenyumlah gitu ya. Jadi istilahnya di sini positive vibes ya. Jadi cheer up dong please gitu. Itu memang iya akan membawa positive vibe buat kita. Kita biasanya akan terpengaruh ya. Tersenyum kemudian kita feel better, kita merasa lebih baik ya. Itu nggak dipungkirin gitu. Tapi itu nggak 100% gitu loh. Nah, ini ada penulis dari Korea Selatan yaitu Baek Si-hee, nulis buku, itu tipe ya. Yang nanti yang ditampilkan di layar yang betul adalah dia menulis buku tentang I want to die. I want to die but I want to eat tteokbokki. Jadi istilahnya istilahnya itu hidup segan mati tak mau. Ya, itu kan kebanyakan orang zaman sekarang ya. Hidup segan mati tak mau. Ya. Jadi sebetulnya ucapan semangat gitu ya buat beberapa orang. Yuk bisa yuk, ayo kamu bisa, pasti bisa dong bisa gitu ya. Itu satu titik bagi seseorang itu bisa jadi racun gitu loh. Bisa jadi racun yang justru itu malah meningkatkan luka. Ya gitu aja mending kan, dibanding ini mending kan. Nah ini justru sebetulnya kan pengen menyemangati nih. Pengen, oke, masa lu itu nggak sekacau itu gitu ya. Tapi sebetulnya ada satu titik di mana kadang ucapan-ucapan semangat kayak gini itu justru menjadi luka itu makin dalam. Orang yang awalnya nggak terlalu terpuruk itu justru malah tambah terpuruk gitu. Jadi kita akan mendapati juga ya ada positive vibes gitu ya, tersenyumlah ada apa, tapi ini tidak bisa berlaku pada setiap kondisi, tidak bisa berlaku pada setiap orang gitu loh. Belum lagi sebenarnya banyak ya bertebaran pendapat bahwa kalau orang pengen tahu masalah kita itu 80% kepo aja, 20% mungkin pengen bantu, tapi 80% ya pengen kepo aja. Dan ketika kita curhat gitu ya, kita dihakimi cepat-cepat gitu ya, kita disemangati cepat-cepat, dihakimi cepat-cepat, itu sebetulnya esensinya kita diminta diam karena kita mengganggu kehidupan mereka. Ya ini akhirnya efeknya apa? Ya yang terpuruk jadi tambah terpuruk gitu loh. Jadi ini justru akan menjadi racun yang
triple kill ya, mematikan 3 kali lebih cepat gitu ya, lebih terpuruk gitu, yuk bisa yuk gitu. Atau ucapan-ucapan yang sebetulnya bagus tapi diterimanya nggak bagus karena memang bukan itu yang diinginkan gitu loh. Nah, ini cara unik otak kita dalam bekerja ya. Misalnya dikatakan jangan mikirin gajah. Itu pasti justru gajah itu kebayang gitu loh. Sama kayak please jangan sakit gitu. Itu biasanya malah tambah sakit. Atau kalau kita di acara duka gitu ya, yang tabah ya, itu biasanya nggak nangis, tapi begitu nih yang tabah ya, itu malah tambah nangis gitu. Ketika orang nggak berbicara, yang dibutuhkan misalnya pelukan, yang dibutuhkan hanya telinga, nah begitu bibir berucap, itu malah tambah efeknya tambah parah. Jangan nangis ya, itu malah nangis. Gak apa-apa kok gitu ya, tapi justru malah makin kenapa-napa gitu loh. Karena yang dibutuhkan bukan semangat pada titik itu, tapi pengen didengerin gitu loh. Jadi ketika orang nggak apa-apa kok, nanti juga akan lewat, nggak apa-apa kok gitu ya. Ini penulis ini pengen menyampaikan gitu loh. Ada kalanya emang manusia cuma butuh telinga manusia yang lain. Emang nggak bisa, senyum itu emang nggak bisa gitu loh. Nah, disadari atau enggak gini loh, manusia itu butuh sesuatu yang bernama rumah. Ini rumah bukan sekedar bangunan ya, bangunan kita beli berapa ratus juta gitu ya di suatu wilayah, bukan. Rumah adalah tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura. Rumah itu didefinisikan adalah tempat di mana kita diterima 100% apa adanya. Rumah adalah tempat di mana kita lepas dari penghakiman yang sangat sadis. Rumah adalah tempat kita kembali setelah kita berlelah-lelah menghadapi kehidupan dunia dari pagi sampai malam. Bukan disebut rumah ketika buru-buru menyemangati. Padahal sebetulnya sejatinya cuma pengen kita cepet diem. Udah deh, gitu aja masa nggak bisa sih? Udah deh. Sebetulnya biar kita diam aja, karena secara sadar atau enggak gitu ya, manusia itu egois. Jadi ketika dilimpahi masalah sama manusia yang lain, dia akan melakukan segala cara dari beretika sampai nggak beretika, biar nanti bisa kembali fokus pada dirinya sendiri. Ini juga yang diwanti-wanti loh ya. Kenapa sih dalam Islam ya berharap pada manusia itu jangan gede-gede, ntar kalau jatuh sakit. And the next question adalah, pertanyaan berikutnya adalah, dapatkah kita bisa menemui rumah itu? Ada nggak sih betul-betul rumah buat kita yang bisa merangkul kita tanpa penghakiman, yang bisa menerima kita, betul-betul memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu didengarkan, merangkul kita dengan tangan terbuka. Oke. Ini kutipan dari bukunya ya. Kamu tahu, karena setelah melewati hari yang panjang, ternyata kita punya tempat sejati untuk pulang. Kita punya rumah loh sebenarnya, yang selalu menerima kita saat terlalu lelah berjuang sekuat tenaga. Sajadah. Iya, sajadah. Itu rumah kita. Maksudnya apa? Kita hanya perlu menangis. Kita hanya perlu menangis di atas sajadah. Di situ kita bisa menunjukkan sepuas-puasnya bahwa kita lemah, kita tak berdaya. Maka sesungguhnya rumah sejati kita itu Allah. Makanya dalam Islam itu, seorang muslim ya, dalam Al-Hadis ya, seorang muslim itu sungguh menakjubkan setiap urusan seorang muslim itu. Kenapa? Karena setiap perkaranya itu baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Bagus banget kan urusannya kaum muslimin tuh ya. Dan itu baik untuk muslim itu sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat Allah itu. Jika ia tertimpa kesusahan,
ya bersabar. Dan itu juga baik. Dan kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri gitu. Jadi betapa beruntungnya muslim punya rumah sejati, yaitu Allah. Kita tidak perlu berpura-pura. Jadi teman-teman, kesimpulan dari bab 1 di buku ini adalah hidup itu bukan semata soal tersenyum depan manusia, bukan semata soal itu gitu. Tapi soal kita bisa bahagia pada saat tidak tersenyum, tidak perlu dihakimi buru-buru. Senyum dong, kamu harus cheer up dong, iya dong. Pada saat itu, ketika saat posisi lemah, nggak berdaya, kita benar-benar nggak ada tenaga buat senyum. Dan kita dihakimi di masyarakat itu nggak boleh. Pendam sendiri deh, jangan tunjukin deh, jangan ini deh. Nah, kita penuh penghakiman di masyarakat. Jadi bahagia untuk tidak tersenyum di hadapan semesta. Itu kebahagiaan seorang muslim sekali lagi adalah bisa melantunkan doa-doa yang luar biasa di depan sajadah. Jadi teman-teman semua, beruntunglah kita sebagai muslim, kita punya rumah sejati. Dan jangan pernah menjadikan rumah sejati selain Allah. Karena yang ada kita akan kecewa. Gitu. Nah, oke, nanti kita tembus ke part 2 berikutnya, yaitu fokus pada rasa sakit. Ini maksudnya apa nih? Teman-teman tunggu ya next post-nya, tetap di sini di channel story ya. See you next time di Master Your Pain. Teman-teman, tetap support channel ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu ya alternatif teman-teman untuk menggugah rasa ingin membaca buku. Ini nggak endorse, tapi teman-teman nggak dilarang buat baca bukunya. Dan sangat tidak dilarang untuk subscribe juga channel story. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.